Sport Lovers, Indonesia sebentar lagi akan menggelar event berskala internasional, yaitu kejuaraan dunia motocross MXGP yang akan berlangsung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 4 dan 5 Maret mendatang. Dan untuk membahas sejauh mana persiapan MXGP di mana Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara, sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bapak Sadikin Aksa. Om, apa kabar Om? Baik. Selamat dulu dong. Iya, Om. Persiapan secara umum dari IMI jelang event dalam skala internasional MXGP. Ini kan udah H-10 ya bisa dikatakan. Begitu dekat seperti apa Om persiapannya? Persiapan kami sih secara administratif kami sudah komplit. Jadi penunjukan steward dari IMI seperti biasanya yang dikehendaki oleh Federasi Motorcycle kita, FIM atau FIM itu sudah meminta ada perwakilan daripada Indonesia. Karena ini merupakan event seri seluruh dunia, ada permanen steward yang disediakan oleh FIM dan kami setiap negara mempersiapkan SDM lokal dan alhamdulillah sampai H-10 semuanya sudah komplit. Kami tinggal mempersiapkan lahannya, persiapan dari event organisasinya, lahannya insya Allah juga minggu depan sudah komplit. Oke, dari para steward itu gimana lisensi mereka? Lisensinya semua sudah memang yang sudah lulus daripada sertifikasi yang dilakukan oleh FIM dan ini yang sudah lulus dari tahun lalu dan memang tahun ini pun sebenarnya kami mempersiapkan SDM dari IMI untuk persiapan di kejuaraan-kejuaraan dunia berikutnya di Indonesia. Oke, partisipasi Indonesia kan sebagai tuan rumah, namun juga kita akan menerjunkan. Ya. Sampai awal pekan ini, kira-kira sudah berapa total crosser yang dipersiapkan untuk kami mengeluarkan 15 wildcard. 10 pembalap kami rekomendasikan kepada Menpora untuk membuat tim merah putih sesuai janji daripada Menpora. Dan memang dari 10 pembalap itu, dari 15 total pembalap, 5 privateer dan 10 tim dari Indonesia, 5 yang kami persiapkan masuk kepada MX1. Di mana MX1 ini tapi tergantung, mereka ikut wildcard, apakah semuanya bisa dapat target time-nya, ya itu tergantung pembalapnya. Di MX2 juga kami sudah mempersiapkan kurang lebih 8 dan ada 3 di Women Championship. Oke, Om, ini kan Indonesia kan dilirik nih oleh dunia internasional. 20 20 tahun lalu kita menggelar MotoGP. Mungkin hingar-bingarnya sempat terjadi beberapa bulan belakangan ya. Namun yang pertama akan berlangsung adalah MXGP. Sebagai Ketua Umum IMI, Anda melihatnya seperti apa? Jadi memang dari 5 tahun terakhir saya mengikuti General Assembly dari FIM dan FIA. Itu memang kami itu sudah dilirik di Indonesia. Karena memang waktu zaman sebelum krisis 98, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kejuaraan dunia terbanyak. Gitu ada waktu itu kami punya Superbike, kami punya MotoGP dan waktu itu World Rally Championship. Nah, sekarang selama 20 tahun terakhir ini hilang. Dan alhamdulillah berkat inisiator dari Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Wawan, membawa MotoGP dengan keberanian dia membawa MotoGP MXGP ke Indonesia, ini menjadi pionir buat kita untuk mendatangkan event-event yang berbentuk sport tourism. Karena memang negara kita sendiri belum melihat sport tourism itu ada dari otomotif. Padahal mendatangkan devisa atau turis ke industri otomotif itu cukup besar bisnisnya. Oke, seperti apa sih komunikasi yang sudah dibangun, sedang dibangun dan akan dibangun jelang MXGP nanti dengan dunia internasional khususnya? Sekarang sih seri 1 yang akan berlangsung minggu depan di Doha itu memang saya kebetulan sendiri diundang ke sana untuk datang dan komunikasi mereka tentang Indonesia itu sudah menanyakan. Sebenarnya Indonesia ini merupakan satu-satunya event kejuaraan dunia motocross di Asia. Tahun lalu ada di Malaysia, tapi sekarang di Thailand. Sekarang ada di Indonesia dan ini dunia luar itu udah cukup melihat Indonesia ini sebagai market yang besar. Bukan cuma dari motor, mobil. Mobil juga saya dengan Presiden John Todd di FIA itu cukup dekat. Mereka menanyakan kapan kejuaraan dunia FIA Series akan ada di Indonesia. Dengan 250 juta penduduk lebih, kita di Indonesia ini itu merupakan market yang besar buat mereka ya penyelenggara sportainment di dunia ini. Oke, bagaimana sih presentasi kita terhadap mereka ataupun mereka sudah memberi masukan ataupun saran-saran terhadap MXGP nanti, Om? MXGP sih sekarang yang dilihat itu adalah bagaimana ini karena tahun pertama dan udah berbeda dengan
20 tahun lalu. Cara pengenangan eventnya juga sudah berbeda dan kualitas eventnya sudah berbeda. Oleh karena itu mereka memberi saran 3 minggu lalu mereka sudah datang, memberi kami masukan dan mengecek langsung ke lapangan, mengecek langsung SDM kita dan semuanya mereka rasa Indonesia sebenarnya secara SDM semua sudah siap. Oke, manfaat yang bisa diambil dari event skala internasional MXGP di Pangkal Pinang dalam membentuk crosser nasional buat Indonesia seperti apa, Om? Pembalap-pembalap kita akan melihat langsung bagaimana sih kualitas daripada pembalap internasional. Dan ini merupakan seri dunia yang sangat ditunggu-tunggu oleh crosser nasional kita. Setelah dari sini kami akan membuat satu program dari ini dan ini merupakan lanjutan daripada komunikasi kami dengan Menpora mengenai membuat tim merah putih. Jadi ke depan itu kita akan membuat suatu regenerasi ataupun jenjang seperti yang dilakukan oleh di MotoGP. MotoGP itu pembalap kita sudah banyak ke Spanyol. Nah, ini pun akan kita buka di kelas motocross. Artinya nanti ada kesinambungan setelah MXGP, terus what's next, terus kemudian ada kaitannya dengan event yang akan dilakukan oleh IMI selanjutnya itu kira-kira harus. Kita sudah membuat kejuaraan nasional kita jadi lebih berkualitas. Jadi mulai tahun lalu jenjang sebelum motocross itu adanya di grass track. Kualitas grass track kita naikkan. Jadi kualitasnya, kita nggak bisa berbicara ini. Kita berbicara kualitas event. Kualitas eventnya kita naikkan. Tahun ini target kita kualitas motocrossnya akan kita naikkan. Nah ini kualitas motocross ini dengan sendirinya pembalap muda akan keluar. Om, semoga sukses akan event MXGP yang akan disiarkan langsung di Kompas TV 4 dan 5 Maret nanti. Terima kasih, Om. Ya begitulah pembahasan mengenai persiapan terkini dari MXGP yang akan berlangsung di Pangkal Pinang 4 dan 5 Maret mendatang dan rencananya akan disiarkan langsung oleh Kompas.